Mbah buyut saya itu udah nggak ingat kesenian ini dimulai tahun berapa, terus bagaimana caranya berkesenian waktu itu juga sudah nggak ingat gitu waktu itu. Terus ada yang cerita dari mbah saya, pertama kali kesenian sini itu belum ada kostum aja, belum seperti model surjan beskap, itu belum, masih dengan daun-daun pepohonan, terus kulit kayu, itu masih ingat kalau mbak saya. Nah ini yang dalam kesenian, belum sampai kepercayaan. Kenapa kok kesenian yang paling kesenian tradisional kok dipertahankan? Itu bukan cuma itu hanya hiburan, bukan. Itu menyangkut ke hal kepercayaan yang gaib itu loh Mas. Seperti kayak mantran juga, kenapa halah kesenian kayak gitu, kalau diambil dari hiburan kan nggak ada menghiburnya gitu. Tapi kan masyarakat ya seperti mantran, seperti sini kebutan, itu kan menyangkutnya ke hal kepercayaan. Kalau doa secara lisan itu nyata, secara lisan bismillah atau ya Gusti atau itu secara lisan. Tapi kalau kepercayaan kesenian kan doa diwujudkan ke dalam bentuk tari, kostum, itu kalau di kesenian sini namanya. Dulu kenapa kok diberi prajurit Lombok Abang? Lombok Abang itu diambil dari dulu pakaiannya rontek itu kan serba merah. Jadi serba merah seperti cabai, jadi Lombok Abang. Terus itu kenapa kalau masyarakat sini yang namanya prajuritan Lombok Abang kok masih dipertahankan itu karena menyangkut keyakinan. Sebelum tahun 65 ini saya cuma menyalurkan cerita yang dulu simbah saya itu nyeritani. Itu sudah dilarang waktu itu, 65 kan dilarang. Tapi yang kesenian yang sini tidak dilarang karena nggak berani melarang. Yang dari perangkat desa sini itu waktu ada gigiran, ada kejadian politik waktu itu tau. Terus ada lagi yang namanya gini, dulu ada orang sakit, tapi sakitnya itu nggak wajar, sakit badannya semakin mengecil, tapi kalau makan itu porsi yang besar aja masih kurang gitu, porsi yang besar aja kok kurang. Nah terus yang kesurupan itu bilang, jadi sini ada yang namanya prajurit Lombok Abang, ada aba-aba ketan anget tempe goreng ketan anget dung ketan anget dung tempe goreng. Nah itu saloko, kalau orang Jawa saloko apa? Kon gawe sesajen, buat sesajen antara tempe goreng dengan ketan anget. Karena apa, waktu itu zaman itu kan krisis moneter yang berkepanjangan, buat makan aja masyarakat sini kan kurang, apalagi kok buat beli kostum kesenian kan nggak bisa gitu. Nah, kan jadi waktu itu berhenti sejenak, yo nggak lama berhentinya, nggak pentas itu. Terus ada orang kesurupan itu. Nah terus itu ke Sungkeman Telompak yang di Gejayan itu langsung bersambungnya itu ke Pertapan Telompak itu. Pertapan Telompak Jayan Banyu Siti itu orang sini kan berdoa ke sana, memanjatkan doa di sana kepada yang gaib.
lantaran yang gaib kepada yang kuasa. Itu untuk masyarakat sini ini meminta agar kehidupan sehari-hari itu diberi kecukupan, tentrem. Kalau pertanian ya diberi kesuburan, kalau yang dagang diberi kelancaran kan gitu. Yang gaib sana menerima. Dulu bukan cuma sini yang meminta doa, berdoa di sana itu bukan cuma masyarakat sini, tapi dari Kapunan ada. Tapi Kapunan kan meminta bukan untuk pertanian atau berdagang, bukan, tapi untuk kelancaran kesenian biar laris. Kalau orang dulu kan gitu. Di sana diterima, kalau di sini kalau kelarisan nggak diterima di sana. Tuh, jadi kesenian jantilan yang tradisional sini namanya prajurit Lombok Abang itu dipertahankan itu karena bukan cuma sekilas itu hiburan, enggak, tapi itu sebagai wujud doa. Itu sesajen. Kalau sesajen itu berwujud makanan, ada tumpeng, ambeng, obor rampe, yang lain-lain. Tapi kalau yang kesenian sini itu wujudnya tarian dengan musik bende, musik pakai teruntung, pakai beduk. Itu yang kalau di luarnya itu, tapi yang inti sari di dalamnya itu doa orang sini. Itu kalau yang prajurit Lombok Abang. Terus ada lagi yang masih dipertahankan di sini itu juga juga melalui keyakinan. Itu namanya tayub. Di mana tempat dari Jawa Timur sampai Jawa Barat ada tayub. Tapi kalau di sini tayubnya itu bukan tayub hiburan seperti mimpen. Tayub sesajen, kewajiban, wajib dipentaskan. Ada yang menonton pentas, nggak ada yang menonton tetap juga pentas. Harinya hari apa? Khusus hari? Hari 1 Syawal kalau sini. Kalender Jawa Aboge. Jadi 1 Syawal malam 2 itu yang tayub. Itu kalender, kalau di sini Idul Fitri itu diambil kalender Jawa Aboge, bukan Hijriah. Kalau yang mbaknya di tempatnya mbak itu sudah sholat Id, masyarakat sini belum. Ya sholat Id juga sholat Id, tapi belum itu Lebaran itu belum. Masih hari-hari biasa. Tuh. Terus nanti kalau udah 1 Syawal orang sini, 1 Syawal yang orang sini yang Aboge itu kalau siang pentasnya prajuritan, terus malamnya tayub. Terus tanggal ketiga kalau yang mbaknya Mas Agus itu tanggal keempat itu yang sungkem di Telompak. Gitu. Itu dari dulu tidak bisa dirubah. Itu kalau prajuritan. Nah, kalau yang jenis prajurit itu saya kira sama dengan jantilan campur baur yang di daerah Muntilan, Sawangan itu pasti sama. Bugis, sini juga ada Bugis, Batak sana juga ada Batak, sini ada Batak. Itu cuma bukan dari konsep keseniannya, tapi dari melalui keyakinan kebatinannya itu yang berbeda. Kalau di daerah sana itu bisa juga cuma buat hiburan, yang penting ditonton. Kalau orang sini enggak, ada yang menonton atau tidak itu tetap pentas gitu. Contoh ada keajaiban sedikit lah, keanehan. Kalau pentasnya cuma di kampung sendiri itu enggak ada yang menonton. Paling ibu-ibu ya sambil duduk-duduk ngobrol. Tapi kalau kenapa keanehan kalau pentas di Gejayan itu ramenya pasti rame. Walaupun kalau dulu saya masih kecil, saya ingat masih kecil belum ikut nari, hujan lebat, penonton nggak ke rumah-rumah sekitar situ, nggak menonton. Penonton itu ya kehujanan tapi
tetap nonton gitu loh. Itu keanehan yang dulu saya itu dengan mata saya sendiri dulu itu waktu Suwargi bapak saya itu masih ikut menari Batak, itu kejadian-kejadian aneh itu tetap ada. Nah, kalau pentasnya di kampung sendiri sini nggak ada yang nonton, tapi kalau di Ngejayan, Sungkem Telompat, tradisi sakral, Sawal, bulan Sawal itu pasti ada yang nonton, banyak yang nonton tuh. Terus mengenai kostum itu biasa kalau di sini, kostum biasa disesuaikan dengan peran, nggak harus nggak, biar nggak ngawur-ngawur. Ini Bugis kok kostumnya kok Jawa, ya nggak benar toh. Bugis ya udah ada sendiri kostumnya Bugis gitu. Senjatanya apa? Kalau Bugis yang asli pakai apa namanya, cundrek. Tapi kalau di sini Bugis ya dulu orang-orang tua dulu nggak, ya yang penting pakai plo. Itu cuma penyesuaian. Awal mulanya kesenian sini itu masih saya cari. Karena apa? Pelaku-pelaku yang dulu itu sudah nggak ingat itu dari. Tapi kalau perkiraan orang tua yang sini kecil udah kecil udah ikut menari sebelum Jepang datang ke Indonesia aja udah ada. Terus berhenti berapa tahun karena waktu itu zaman tersulit tuh, zaman tersulit, berhenti sejenak. Terus ada orang kesurupan itu minta harus keseniannya harus dipintaskan lagi. Itu sambil ke Kenjayan yang ritual sakral itu. Setahu saya dari mbah saya itu ceritanya dulu ya segitu. Tadi kan katanya kan ada penokohan juga tuh Mas. Ya. Nah terus itu ada mengacu cerita tertentu nggak dari cerita ada. apa? Cerita apa? Cerita itu waktu VOC dulu. VOC itu ada peran dan tokoh yang 2 orang itu menggambarkan orang Jawa dengan orang VOC Belanda. Digambarkan apa? Pentul yang putih, kenapa kok hidungnya itu panjang? Itu menggambarkan orang Belanda. Tapi yang hitam, tembem, itu menggambarkan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau dulu bangsawan nggak ada yang kulitnya putih, pasti kebanyakan hitam. Gitu. Terus kenapa? Terus kalau dramanya itu yang orang Belanda yang pakai pentul putih itu harus bisa tertawa. Terus yang orang Jawa yang tembem menangis. Karena apa? Bugis dengan Bugis perang. Yang Batak dengan Batak perang. Prajurit dengan prajurit perang. Karena apa? Orang Belanda itu sukanya mengadu domba. Orang VOC sukanya mengadu domba. Raja dengan raja dibenturkan jadi perang. Tuh. Nggak ada yang nggak kembar kalau di Jandilan. Semua pasti kembar. Karena apa? Nah, paling peran utama itu yang itu namanya pentul. Yang hitam namanya tembem. Itu menggambarkan orang Jawa. Yang putih menggambarkan orang Belanda atau VOC. Tuh, karena waktu itu raja dari mana itu diadu domba biar perang. Karena VOC itu harus bisa menguasai tanah Jawa sini. Itu kalau Jandilan teman-teman saya itu banyak yang jenis agak dengan sejarah itu menguat sejarah kesenian itu juga gitu. Kenapa kok kembar? Kenapa kok Batak dengan Batak perang? Kenapa Bugis dengan Bugis perang? Kenapa angkrik
sama anggrek kok perang. Anggrek itu yang depan itu yang pakai jaran kepang dengan pedang. Itu kenapa kok perang? Kembar aja kok perang. Nah, kok ada peran yang lain namanya pentul. Yang satu hitam menangis, yang putih itu tertawa. Karena yang Belanda yang pentul putih itu berhasil mengadu domba. Terus yang hitam yang namanya tembem itu menangis. Karena apa? Masyarakat, rakyat dengan rakyat perang. Raja dengan rajanya sendiri perang. Itu menangis. Nah, itu kalau Jandilan setahu saya gitu ceritanya itu. Jadi enggak apa ya, biar sesuai dengan konsep tarian, konsep keseniannya, konsep alur cerita atau legenda itu biar sesuai gitu. Misal apa, kan tokohnya beda-beda itu tapi gerakannya sama aja. Gerakannya sama. Rampak. Iya, rampak semua. Gerakan sama. Tapi ini kok penokohan ini pun wonten apa kayak Jatayu terus Buto, Kepangan itu diambil sekan pembimbing. Oh, itu tambahan. Kreasi mawon secara tambahan. kostum mawon nggih. Kalau sini dulu cuma ada 2 baris, Mas. Anggrek yang pakai jaran kepang, belakangnya Batak, raja, terus payung, terus ada lagi pengapit yang pakai tombak khusus ngapit Batak, terus yang belakang kalau sekarang prajurit bertombak bergodok. Itu 2 baris. Kalau yang luar ada apa ya namanya, ada buto, ada cakil, ada ketek. Itu anoman. Itu kalau sini tambahan. Itu nggak wajib. Pengembangan. Buat rame-rame. Itu. Nek jumlah penari, Mas. Jumlah penari nggak dibatas. Oh, nggak dibatas. Biasanya pinten? Yang penting yang wajib-wajib itu harus ada. Seperti anggrek, Batak, pengapit, rontek. Rontek itu kalau sekarang bergada, bergodo, tombak itu harus ada. Tapi kalau yang lain itu nggak ada. Ada juga yang dulu namanya truntung. Truntung kalau sini ada 3. Truntung untuk musik yang di dalam, ada truntung 2 yang di belakang Batak. Sewaktu Batak itu jalan kemana itu ngiringi terus. Itu kalau sini. Dulu juga kayak gitu. Jadi truntung di sini ada 3. Yang satu buat yang dalam, musik yang dalam. Yang 2 itu di belakang Batak-Batak itu untuk mengiringi yang Batak. Itu pas perang sampai mana. Perang kan ada beberapa, ada jeblosan 1, 2 jeblosan 2, 3 perapatan, namanya perapatan. Perangnya Batak itu semua itu perangnya ada jenis 3 itu perapatan, terus tutupan. Itu yang gerak-gerak apa namanya, yang geraknya perangnya kesenian Jandilan. Kalau sini gitu. Terus ada lagi yang pentasnya itu sakral. Itu namanya Makani Barungan. Setiap terakhiran pentas Jandilan itu Makani Barungan. Yang dipentaskan cuma barungan 1, 2 pentul tadi yang hitam putih, terus 3 itu topeng yang berwujud harimau. Ya, 4 itu yang berwujud buto abang. Ya, buto abang. Itu yang diwajibkan harus pentas
Kalau orang sini namanya makani barungan. Nah, kalau udah di tempat pementasan di luar itu yang sesajen tadi itu diberikan pada satu pisang raja, itu diberikan sama barungan. Dua, cendol iwak mentah. Cendol iwak mentah itu cendol tapi dagingnya itu harus mentah. Itu diberikan sama yang berwujud topeng harimau, macan. Kalau sini macan. Terus tiga, rujak degan. Rujak degan itu air diberi gula Jawa, diberi parutan kelapa, sisean, bukan parutan tapi sisean. Itu namanya degan, rujak degan. Yang keempat itu yang namanya pupu tekuk, paha ayam. Yang udah matang itu yang sesaji buat pentul hitam putih tadi. Kalau pementasan sudah itu, kalau sini udah berakhir, udah paripurno kalau orang Jawa. Terakhir berarti makani barungan. Makani barungan. Nah itu wujud wujudnya doa di situ itu. Wujudnya doa di situ itu. Rasa bersyukur pada yang kuasa, tapi dilantarkan kepada goib-goib itu. Karena sedekat-dekatnya kita masih dekat makhluk goib pada yang kuasa. Kalau orang sini percaya sih kayak situ. Itu jandilan. Wajibnya pentas niku tiap nopo Mas? Kalau setahun itu berapa kali harus wajib main? Yang wajib itu kalau buat perti dusun, perti desa, kalau sini rajab. Dua, 1 Syawal kalender orang Jawa sini. Berarti setahun 2 kali nggih? Setahun enggak, masih Minimal. lagi itu yang wajib 3. Oh nggih. Sama tanggal 4 Syawal itu yang sungkem terompak di Ngejayan. Itu malah sungkem terompaknya di Gejayan ya? Iya, Gejayan itu. Nah itu ya tadi yang udah saya ngomong tadi, itu rasa bersyukurnya apa yang diminta masyarakat sini bisa terkabul. Terus di sini, nah kalau mbaknya itu kok ini temanya berkesenian, jadi saya nggak sampai ke kepercayaan yang di sana. Itu kalau nanti yang kenapa sejarah yang Sungkem Tumpak saya bisa, tapi ini kan yang diambil keseniannya. Kalau ini yang kesenian berarti saya nggak cerita yang kepercayaan yang di Trompak Ngejayan orang sini, bukan di bumi sini kok malah di bumi Banyusidi. Itu gimana? Itu saya bisa langsung ke kepercayaan gitu. Tapi kalau cuma sekilas ritual yang di Ngejayan, saya cuma bisa ceritakan namanya melindungi sumber daya alam. Di sana cuma sumber air gitu loh, kan cuma gitu. Nah, tapi kalau ke kesenian ya cuma kesenian sebatas ini. Ada itu enggak Mas, gerakan wajib enggak Mas? Ya ada. Satu, dua atau banyak gerakan? Wah banyak, gerakannya banyak, iya. Gerakannya banyak. Enggak pernah ganti ya berarti? Enggak pernah saya enggak pernah ganti. Apa aja Mas kira-kira gerakannya? Jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu wah banyak yo. Jadi enggak orang sambil ngelakuin atau sambil latihan
mau pentas atau pentas nggak ingat. Itu kalau cuma gini-gini nggak ingat. Tapi kalau pentas ingat habis ini kayak gitu. Beberapa misal kayak jenis apa sembahan apa ngono. Sabtan. Sabtan. Ya, sabtan. Laku telu ya. Terus ayek, namanya ayek ke depan. Ayek samping. Samping. Terus gerak, namanya kalau sini gerak lumpah. Gerak lumpah itu kaki diangkat, pedang di sampingan, dipinggul. Itu namanya lumpah kalau di sini. Penarinya laki-laki perempuan ya Mas? Enggak, lelaki semua. Oh laki-laki semua. Laki-laki semua. Emang tidak boleh ya perempuan ya? Kalau seingat saya memang belum ada Oh. perempuan ikut pentas nari Jandelang, belum ada seingat saya. Durasinya berapa lama gitu? Durasi itu setengah jam. Pakai arah-arahan nggak Mas? Enggak. Nggak usah, berarti di tempat aja. Arah-arah itu cuma yang dari Pak Kadus, terus ini dipentaskan di mana gitu loh. Kalau di kampus ini kok yang mentaskan desa sebelah timur, Pak Kadus kan barat. Begitu cuma enggak ganti kostum, make up itu di tempatnya yang mau pentas enggak. Harus dari Pak Kadus dulu pentas satu putaran baru ke yang mau nanggap. Itu harus, itu kewajiban. Karena dulu